karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pada hari ini Sabtu 2 Agustus 2025. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini diambil dari kitab Yesaya 44 ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah semua ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ada banyak kesulitan, tantangan dan hambatan yang dihadapi manusia direspon dengan negatif. Seolah-olah Tuhan melupakan manusia. Seolah-olah Tuhan menjauh dari kehidupan manusia. Saudara, itulah yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka sedang dibuang ke tanah Babel. Dalam konteks ini, Yesaya mengingatkan umat itu, walaupun mereka sekarang dalam perasingan di tanah orang lain, mereka sedang mengalami banyak kesulitan, hambatan dan tantangan, maka diingatkan Yesaya di sini bahwasannya Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan tetap mengingat, mengasihi, memperhatikan, dan akan menyediakan jalan keluar kepada mereka. Saudara yang kekasih, bahwa diposisikan oleh Yesaya di sini, umat Tuhan itu seperti hamba Tuhan. Saudara, hamba dalam Alkitab digambarkan seperti tanah liat yang di tangan pengrajin kemudian dibentuk seturut dengan kehendak daripada tangan pengrajin itu. Maka tanah liat yang tadinya tidak ada bentuknya, tetapi ketika dibentuk oleh sang perajin, maka bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang indah yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Demikianlah umat itu digambarkan dalam perikop ini sebagai tanah liat. Ketika di tangan Tuhan dia tidak boleh protes toh. Ketika dia di tangan Tuhan, yang harus dilakukan adalah taat kepada Tuhan. Menyerahkan diri di tangan Tuhan. Tangan Tuhan adalah tangan yang kuat, yang punya banyak keahlian. Tangan Tuhan, tangan yang bisa membentuk kita menjadi apa saja. Yang penting kita taat dan dengan ikhlas untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, dalam konteks kitab Yesaya ini, kita tahu bahwa ketika mereka dibuang, pembuangan itu adalah bentuk disiplin Tuhan, dan di pembuangan itu mereka mau dibentuk oleh Tuhan. Dalam kesakitan mereka dibentuk menjadi bangsa yang tergantung kepada Tuhan. Dalam kesakitan Tuhan mau supaya bangsa itu berseru-seru kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau bentuk mereka supaya mereka menjadi bangsa yang tidak cengeng, tetapi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sabar menantikan kapan Tuhan akan mengeluarkan mereka dari tanah Babel itu. Dan bangsa itu hendak dibentuk agar mereka bisa mengingat janji Tuhan. Mereka tidak melupakan Tuhan, tetapi mereka tetap memelihara satu narasi yang indah bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tahun-tahun yang sudah Tuhan tetapkan, inilah kairos Tuhan, bahwasanya di tahun yang ke-70 Tuhan membebaskan mereka. Yang ada adalah sukacita, dan nyatalah apa kata firman Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Saudara, di zaman kita saat ini Tuhan berfirman kepada kita dalam konteks kehidupan kita yang beragam. Masing-masing kita sebagai pendengar firman Tuhan, ada banyak hal yang tidak sama kita alami satu dengan yang lain.
Namun secara umum mungkin saya bisa katakan bahwa kehidupan kita tidak saja di zona yang aman. Tidak hanya baik-baik saja, tetapi kadang-kadang kita menghadapi sebuah kehidupan yang sulit. Sebuah kehidupan yang mengalami tekanan barangkali, mengalami himpitan, kesusahan. Bahkan kita melihat di akhir-akhir ini bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Di mana ada beberapa tempat-tempat ibadah, tempat persekutuan orang percaya itu digusur. Dan kita melihat bahwa ada banyak demonstrasi di mana-mana. Kondisi kita tidak baik-baik saja. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagai umat Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidup ini bukanlah secara kebetulan. Tetapi Tuhan punya maksud yang indah lewat kehidupan yang sedang kita alami pada saat ini. Apakah itu kehidupan pahit, apakah kehidupan manis. Tuhan mau membentuk kita. Kita adalah hamba yang harus taat kepadanya. Kita adalah hamba yang harus tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu tidak rugi, karena Tuhan kita, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak hanya memeras kita seperti banyak tuan-tuan di bumi ini yang hanya memeras tenaga hamba-hamba. Tetapi Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kita. Dia adalah Tuhan yang memberikan energi yang positif kepada kita. Dan Dia adalah Tuhan yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Yakinlah kita tidak akan pernah dibiarkan, kita tidak akan ditelantarkan, tetapi kita tetap dijagai dan diperhatikan oleh Dia. Karena itu saudara, bersukacitalah dan banggalah memiliki Allah seperti Dia yang selalu setia memperhatikan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik yang sudah berfirman untuk kami pada saat ini. Tuhan, kuatkan kami untuk melihat betapa Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Mata rohani kami tetap terbuka walaupun kesulitan datang silih berganti, tidak membuat mata rohani kami tertutup dan tidak melihat Tuhan. Tetapi setiap kesulitan yang datang membuat kami menengadah ke sorga dan melihat sorga, melihat Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati dari anak-anak hingga para lansia. Anak-anak kami bertumbuh hebat, bertumbuh baik. Mereka anak yang takut akan Tuhan, mereka pintar, dapat menyesuaikan diri mereka, dan mereka tetap memelihara hidup persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa buat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, dimanapun berada Tuhan jagai dan lindungi, agar mereka Tuhan tetap menjadi satu keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada kerukunan di setiap keluarga umat Tuhan, ada roh pemersatu, ada roh saling mengasihi satu dengan yang lain. Segala roh pemberontakan, segala roh perjinahan, ataupun roh-roh jahat yang akan menggoncang kehidupan, kedamaian rumah tangga anak-anak Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah itu pergi dari kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah anak-anak Tuhan kuat dan bersedia untuk dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Bila ada yang sakit dari jemaat-Mu, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalau ada yang berduka cita pada saat ini, Tuhan tolong Engkau yang menghibur mereka, menggantikan duka cita mereka dengan sukacita. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan agar terjadi keadilan, pemerataan, kesejahteraan ekonomi, agar semua para pemimpin-pemimpin kami, baik tingkat atas maupun tingkat bawah, hidup takut akan Tuhan dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Sehingga kalau ada yang miskin, ada perbaikan secara ekonomi. Kalau ada orang yang sakit, ada layanan-layanan kesehatan maupun layanan pendidikan yang bersifat keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengarkan doa kami.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi. Selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.